Kita lanjutkan pembahasan kita. Pada kesempatan ini, kita akan belajar bagaimana membuat tabel di Microsoft Word. Nah, untuk dapat membuat tabel di Microsoft Word, menu yang kita gunakan di sini adalah menu Insert. Kita pilih menu Insert, kemudian pilih Table. Kemudian arahkan pointer ke dalam kotak Create Table untuk menentukan berapa banyak baris ataupun kolom yang akan kita masukkan di lembar kerja. Sebagai contoh di sini, saya akan memasukkan 4 buah kolom dan 5 buah baris. Kita tekan saja langsung. Nah, maka secara otomatis di lembar kerja kita akan muncul tabel sesuai dengan yang kita sudah tentukan tadi. Nah, kemudian cara yang kedua, selain mengarahkan pointer ke tabel grid, kita juga bisa menggunakan cara seperti ini. Pilih menu Insert, kemudian Table, lalu pilih Insert Table. Nah, kemudian di sini kita dapat menentukan berapa banyak kolom dan berapa banyak baris. Sebagai contoh, di sini saya akan menggunakan 3 buah kolom dan 5 buah baris. Nah, kalau sudah, tekan OK saja. Nah, maka hasilnya seperti ini. Nah, cara 1 ataupun cara 2 sebenarnya sama. Nah, kemudian perlu kita perhatikan juga setelah kita sudah membuat table di lembar kerja Microsoft Word, ketika kita mengarahkan pointer di tabel yang kita buat, maka secara otomatis menu desain akan muncul. Nah, menu desain ini digunakan untuk merubah tampilan tabel yang kita buat. Nah, di Microsoft Word versi 2013 ini disediakan tabel style. Nah, di tabel style ini kita bisa memilih jenis-jenis style daripada tabel. Nah, sebagai contoh di sini saya akan memilih salah satu style ya, misalkan yang ini saja, maka akan secara otomatis tabel akan berubah sesuai dengan pilihan style yang kita gunakan. Nah, kemudian selain menggunakan desain style yang sudah disediakan, kita juga bisa mengcustom style sesuai dengan keinginan kita. Sebagai contoh, di baris pertama ini saya akan memberikan warna. Misalkan warnanya itu warna hijau atau warna biru seperti itu ya. Kita pilih shading di bagian desain. Misalkan warnanya biru. Nah, seperti ini. Nah, kemudian untuk warna yang lain kita tetap warna putih saja. Nah, kemudian di tabel yang kita buat ini, baik baris ataupun kolom, itu dapat kita gabungkan. Nah, sebagai contoh, di sini saya akan menggabungkan baris pada kolom pertama dan baris pada kolom kedua. Nah, di sini caranya kita blok dulu kedua baris tersebut. Kemudian klik kanan. Cara yang pertama kita dapat klik kanan ya. Lalu pilih merge cell, yang artinya kita menggabungkan sel pertama dan sel yang kedua. Nah, selain menggunakan cara klik kanan, kita juga bisa menggunakan menu layout. Contohnya seperti ini, saya akan menggabungkan baris pertama dan baris kedua. Ini saya blok terlebih dahulu. Kemudian ke layout, lalu kita pilih merge cell. Nah, secara otomatis kedua sel tersebut akan digabung. Nah, kemudian kita juga dapat mengatur lebar daripada kolom ataupun baris.
Nah, caranya kita arahkan pointer kita pada garis yang ada pada kolom. Nah, pastikan pointer sudah berubah seperti ini. Kemudian kita tahan dengan mouse, lalu kita geser ke arah yang kita inginkan atau ke arah yang kita kehendaki. Nah, maka lebar kolom sudah sesuai dengan yang kita kehendaki. Begitu juga baris. Caranya juga sama. Contohnya seperti ini. Kita arahkan pointer kita, kemudian ditahan, lalu ditarik. Nah, seperti ini caranya. Kemudian selanjutnya kita akan coba latihan. Nah, di sini kita akan membuat sebuah table seperti yang saat ini saya tampilkan. Nah, kalau kita lihat di sini jumlah barisnya ada 1, 2, 3. Ada 3 baris. Kemudian untuk jumlah kolomnya itu ada 3 juga. Berarti 3 kali 3. Langsung saja kita pilih menu insert, lalu table, lalu kita arahkan pointer kita di table grid saja biar lebih cepat. 3 kali 3. Nah, seperti ini. Nah, kemudian untuk bagian yang pertama atau baris yang pertama itu fieldnya adalah nama. Kemudian yang kedua adalah nilai. Nah, kemudian Ani mendapatkan nilai 100 dan juga 80. Lalu Budi mendapatkan nilai 13 dan 25. Nah, kita perhatikan di bagian pertama, di baris pertama itu lebar barisnya agak sedikit lebih luas. Nah, tentu seperti penjelasan yang sudah saya jelaskan, untuk bisa memperlebar baris ini, kita cukup mengarahkan pointer di garis yang akan kita tarik. Contohnya seperti ini. Nah, kemudian perhatikan di field nilai ya. Di field nilai ini antara kolom 2 dan kolom 3-nya itu jadi 1. Nah, caranya kita blok dulu kedua kolom ini. Kemudian klik kanan, lalu pilih merge cell. Atau bisa juga kita pilih menu layout, lalu pilih merge cell. Nah, secara otomatis kedua kolom itu akan menjadi 1. Nah, sekarang yang kedua, kita perhatikan bahwa posisi nama dan nilai ini tepat berada di tengah. Tepat berada di tengah. Nah, kalau kita melihat hal seperti ini berhubungan dengan alignment ya. Nah, sekarang kita akan blok. Nah, biasanya kita menggunakan pengaturan paragraf di menu home. Contohnya seperti ini di bagian paragraf ya. Nah, kita pilih center. Nah, ini kan posisi field nama ataupun nilai udah berada di tengah, cuman posisinya kurang tepat, tidak seperti pada tabel 1. Nah, untuk bisa memposisikan tulisan nama ataupun tulisan nilai ini tepat berada di tengah, caranya kita pilih menu layout, lalu pilih group alignment. Nah, di sini banyak sekali pilihan yang bisa kita gunakan atau yang kita pakai. Nah, sebagai contoh, karena di sini kita akan meletakkan tepat berada di tengah, berarti kita pilih center. Nah, maka hasilnya akan sama seperti tabel 1. Nah, seperti itu caranya. Nah, kemudian
Kita lanjutkan kembali. Perhatikan di tabel 1, di kolom nama dan juga nilai, kita perhatikan tulisan nama dan tulisan nilai itu vertikal ya, vertikal ke atas. Nah, caranya supaya tulisan nama ataupun tulisan nilai itu bisa vertikal ke atas, kita tetap menggunakan menu layout dan group alignment. Contoh, kita blok terlebih dahulu tulisan nama ini, kemudian ke group alignment, lalu pilih take direction. Kita klik seperti ini, sampai posisi dan tulisan sesuai dengan yang kita inginkan atau sesuai dengan yang ditentukan. Seperti ini ya. Kemudian di tulisan nilai ini juga saya ubah ke layout, lalu pilih take direction. Nah, seperti itu caranya bagaimana membuat tulisan pada kolom ataupun baris di dalam sebuah tabel menjadi vertikal. Nah, kemudian kita akan menyisipkan baris ataupun kolom di dalam sebuah tabel. Nah, sebagai contoh di sini tabelnya sudah kita buat, kemudian tertinggal misalkan baris ataupun kolom. Nah, contoh di awal tadi kan, ini jumlah tabelnya, jumlah kolomnya 3 dan barisnya 3. Ternyata harusnya 4 kali 4. Nah, caranya untuk bisa menambahkan kolom, di sini kita tentukan dulu, kita arahkan kursor, kemudian kita klik kanan. Setelah itu kita pilih menu insert. Nah, perhatikan di menu insert ini. Nah, kalau misalkan insert yang pertama, ini artinya kita akan menyisipkan kolom di kiri. Nah, kemudian insert yang kedua itu artinya kita menyisipkan kolom ke kanan. Nah, kemudian yang ketiga, insert row above ini, itu kita akan menyisipkan baris. Nah, di sini saya coba ya. Nah, berarti kita menyisipkan baris ke atas. Nah, misalkan kalau kita ingin menyisipkan kolom, insert, kolom di kanan misalkan. Nah, maka akan tertambah satu kolom. Seperti itu caranya. Jadi, tidak perlu harus membuat atau mendesain ulang tabel dari awal. Jadi, kita bisa menyisipkan baris ataupun kolom ke dalam tabel yang sudah jadi. Kemudian hal-hal lain yang harus kita pelajari di dalam menyisipkan tabel di Microsoft Word, terutama dalam hal mengedit, mendesain tabel, itu letak menu yang perlu kita gunakan itu di bagian desain dan juga di bagian layout ini. Jadi tidak keluar dari kedua menu ini, seperti itu. Nah, kemudian di Microsoft Word juga selain kita menggunakan tabel, kita juga bisa menyisipkan spreadsheet. Nah, spreadsheet itu apa? Di sini ada Excel spreadsheet ya. Nah, ini salah satu fasilitas yang disediakan di Microsoft Word agar kita bisa menyisipkan lembar kerja Microsoft Excel. Contohnya seperti ini. Nah, di sini akan muncul lembar kerja Microsoft Excel. Nah, kemudian di lembar kerja Microsoft Excel ini, kita bisa menyisipkan rumus sama seperti kita menggunakan Microsoft Excel pada umumnya. Nah, seperti itu kegunaan menu spreadsheet pada insert table di Microsoft Word 2013.